Kali ini kita akan diperlihatkan dengan dua sejoli yang bernama Alex dan Jack. Alex dan Jack berencana berkemah di hutan terlarang. Namun secara tiba-tiba mereka melihat hal tak biasa. Dan mereka melihat tenda yang sudah tidak berpenghuni. Karena penasaran, Jack dan Alex pun melihat-lihat tempat itu. Dan kemudian Jack membuka sebuah tenda yang berisi buku. Dan ternyata Jack tidak membacanya, cuma melihat-lihat saja. Sedangkan di sisi lain, Alex menemukan tempat masak air yang masih bagus yang akan mereka gunakan untuk berkemah di sini. Dan akhirnya Jack pun setuju. Dan kemudian mereka pun menyiapkan segalanya. Terlihat Alex menunjukkan satu persatu makanan yang dia bawa dari rumah. Dimulai dari ayam dan mie instan dan lain-lain. Saking senangnya mereka pun mulai memasak di hutan ini. Tiba-tiba Jack menyuruh Alex untuk membuatkannya sebuah kopi. Dan Alex pun mulai mengambil air, tapi persediaan airnya sudah habis. Dan kemudian Jack pun menyuruh Alex untuk mengambil air di sungai kecil di hutan ini. Sesuai dengan perintah kakaknya, Alex pun mulai mengambil air di sungai kecil itu. Sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, tiba-tiba Alex melihat pemandangan yang tak biasa. Alex pun terkejut karena dia melihat sosok gadis cantik di sungai. Alex memandangnya tanpa mengedipkan mata dan terpana kepada gadis ini. Alex pun terus menatapnya dan terus menatap. Sampai gadis ini meranjak pergi dan memakai bajunya. Karena penasaran, Alex pun mencarinya ke hutan dan mengejarnya. Terlihat gadis itu larinya sangat-sangat cepat, sehingga Alex pun ketinggalan jejak. Dan karena putus asa, akhirnya Alex pun ingin meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, gadis itu berdiri tepat di depannya. Terlihat muka gadis ini sangat-sangat pucat dan mempunyai pandangan kosong. Tanpa bicara sepatah kata pun, tiba-tiba gadis itu berlari pergi dan meninggalkan Alex di hutan. Alex pun bingung, dan dia mencoba memanggil gadis itu, tapi gadis itu telah pergi. Sedangkan di sisi lain, terlihat Jack sedang menyiapkan api untuk masak air. Dan Jack pun bertanya kenapa Alex sangat-sangat lama. Alex pun menjawab bahwa dia melihat sosok gadis cantik di hutan. Namun sayangnya Jack tidak percaya mana mungkin ada gadis di hutan ini, sedangkan hutan ini sangat-sangat dalam. Karena Jack tidak percaya, akhirnya Alex pun mengabaikannya. Dia pun mulai menyiapkan air untuk membuat kopi. Sambil merasa bingung, Alex pun mulai melihat-lihat kamera yang ada di komputernya. Alex pun mulai melihat satu persatu gambar mereka tadi pagi. Sambil merasa lucu, dia pun mulai melihat hal yang tak terduga. Tiba-tiba Alex menemukan gambar yang aneh yang membuatnya bingung. Karena bingung, Alex pun memanggil kakaknya Jack untuk melihat gambar itu. Kemudian Jack menyuruh Alex untuk melihat gambar itu lebih dekat lagi. Mereka pun mulai menyesuaikan gambar dengan suaranya. Mereka pun mulai berpikir bahwa gambar itu adalah rusa. Karena mereka sangat-sangat senang, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari rusa itu.
Jack pun mulai meminta mikrofon yang dipakai oleh Alex. Tiba-tiba mikrofonnya terjatuh. Dan Jack pun mulai memakai mikrofon itu dan mulai melihat-lihat ke dalam hutan. Dan tiba-tiba Jack menemukan sesuatu. Namun sayangnya Alex menginjak ranting kayu dan mereka pun kehilangan jejak. Tiba-tiba Alex merasa gerah dan ingin mandi sore. Alex pun mulai mengingat jalannya tadi pagi dan dia pun mulai lupa karena udah mulai gelap. Sambil mengingat peristiwa tadi pagi, dia pun mulai mengingat bahwa wanita itu benar-benar ada. Karena penasaran, akhirnya Alex mulai mencari wanita itu lagi. Alex pun mulai berjalan perlahan-lahan untuk menyusuri hutan itu. Namun tiba-tiba Alex melihat sesuatu yang tak terduga. Dan karena lalai dia pun menginjak sebuah jebakan yang terpasang di hutan ini. Alex pun mencoba untuk membuka jebakan itu, tapi tak kunjung terbuka karena jebakan itu terbuat dari besi yang sangat-sangat kuat. Dan kemudian Alex pun mencoba menarik rantai, tapi hasilnya nihil dan gagal. Karena sudah terlalu lelah, Alex pun mulai memanggil Jack. Kemudian Alex memanggil Jack beberapa kali, tapi Jack tidak bisa mendengarnya karena lokasi mereka jauh berbeda. Alex pun mulai kehabisan tenaga, namun dia ingin mencoba menariknya sekali lagi sampai-sampai tangannya berdarah, tapi hasilnya benar-benar nihil. Karena terlalu lelah, akhirnya Alex pun mulai tertidur. Namun tiba-tiba Alex mendengar suara Jack memanggil dirinya. Tapi dia sudah tidak sanggup lagi menjawabnya karena dia sudah kehabisan suara dan tenaga. Dan terlihat dari kejauhan ada sebuah senter. Ternyata itu adalah Jack yang sedang mencari Alex. Jack sangat-sangat kaget karena dia melihat Alex yang sudah tergeletak. Jack pun mulai bertanya dan ingin membuka jebakan itu. Semua cara sudah dilakukan oleh Jack, tapi jebakan itu sangat-sangat keras dan tidak bisa dibuka. Dan kemudian Jack pun mulai mengambil pisau dan mencoba untuk membukanya. Dan akhirnya jebakannya pun terbuka. Jack pun mulai melepaskan jebakan itu dari kaki Alex. Secara perlahan-lahan, akhirnya Alex bisa lepas dari jebakan itu. Tapi sayangnya, Alex sudah kehabisan tenaga dan tidak bisa berdiri lagi. Karena kecapean, akhirnya Alex pun dirangkul oleh Jack untuk pergi kembali ke tenda. Mereka pun pergi secara perlahan-lahan. Sesampainya di tenda, Jack melihat kaki Alex sudah benar-benar parah. Dan untungnya, Alex mempunyai persediaan obat yang dibawa dari rumah. Dia pun mulai meneteskan obat itu di kaki Alex supaya kakinya itu tidak membengkak. Terlihat Alex benar-benar sangat-sangat sudah kehabisan darah dan wajahnya benar-benar pucat. Dan kemudian Jack pun memberikan Alex sebuah obat bius supaya dia tidak merasakan sakit di kakinya. Alex pun mulai mengambil air dan meminum obat itu. Kemudian Alex pun mulai meminum obat bius itu. Keesokan paginya, terlihat hujan membintik-bintik membasahi tempat itu dan semua barang-barang mereka telah basah. Kemudian Jack pun mulai keluar untuk melihat hujannya sudah berhenti atau belum. Namun secara tak sengaja, Jack melihat sebuah apel dan surat. Apel dan surat ini diberikan oleh orang misterius, dan dia pun bingung dan bertanya-tanya. Karena takut, akhirnya Jack pun membuang semua itu.
Padahal mereka benar-benar sangat lapar. Tapi apa boleh buat, entah dari mana buah itu berasal, mereka tidak tahu dan akhirnya mereka takut dan membuangnya. Dan tiba-tiba Alex pun mulai membuka lukanya yang sudah sangat-sangat parah. Jack pun kaget karena lukanya benar-benar parah. Jack pun mengajaknya untuk pergi meninggalkan hutan itu. Tapi kata Alex, dia masih bisa bertahan sampai besok. Dengan sedikit kesal, akhirnya Jack pun setuju kepada Alex untuk bertahan sampai besok. Dan terlihat apel itu pun membusuk. Karena kehujanan semalam, akhirnya Alex pun menjemur semua barang-barang mereka yang telah basah. Dan Alex pun mulai duduk dan ingin membuka kameranya. Alex ingin mengecek kameranya masih bagus atau sudah rusak. Sambil melihat-lihat kamera, dia pun mulai mendengar sesuatu dan mulai mengingat hal yang aneh. Sedangkan di sisi lain, Jack sedang mencari rusa itu sampai ketemu, tapi tidak ketemu juga. Tapi tiba-tiba dia melihat gambar yang aneh yang terlihat di mikrofonnya. Dia pun mulai melihat-lihat tempat itu dan penasaran, dan akhirnya dia pun ingin pergi ke sana dengan menggunakan pengamanan diri membawa sebelah pisau. Sedangkan di sisi lain terlihat Alex sedang kebingungan dan mulai melihat-lihat komputernya lagi. Dan tiba-tiba Alex merasa ada yang aneh. Tiba-tiba gadis itu datang lagi. Karena penasaran, akhirnya Alex pun mulai mengejar gadis itu lagi. Walaupun kakinya sedang sangat-sangat sakit. Dia tidak menghiraukan perkataan kakaknya yang berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan barang-barang mereka di hutan. Dia pun lebih memilih untuk mengejar gadis itu lagi. Dengan kaki sakit, dia pun berlari secara pelan-pelan untuk mencari gadis itu. Terlihat gadis itu mengintip dari sebuah kayu dan tersenyum. Karena terpanah, dia pun terus berlari dan mencari gadis itu sampai ketemu. Karena takut kehilangan jejaknya lagi, Alex pun memanggil namanya. Yang tidak tahu namanya siapa, tapi dia memanggil sebutan nama gadis cantik. Sedangkan di sisi lain, kakaknya Jack sedang berlari ke tempat itu. Dia pun menemukan pemandangan yang sangat-sangat aneh. Jack pun melihat sesuatu yang aneh dan mencoba mendekatinya. Terlihat Jack melihat sebuah boneka yang sudah lama dan beberapa boneka kayu. Ini membuat hati Jack menjadi mencengkam dan gugup. Mana mungkin ada sebuah benda yang seperti ini di hutan, terkecuali tempat itu adalah tempat larangan. Tanpa menyentuh barang-barang, dia pun mulai melihat sebuah apel yang digantung. Terlihat apel itu adalah apel yang dia temukan tadi pagi. Sedangkan di sisi lain, terlihat Alex kebingungan mencari gadis itu lagi. Setelah lama mencari, akhirnya Alex menemukan gadis itu. Terlihat gadis itu mengulurkan tangannya kepada Alex. Dan tanpa ada rasa takut, Alex pun mulai mengulurkan tangannya kepada gadis itu. Dan tiba-tiba, gadis itu pun memeluk Alex dengan rasa bahagia. Karena sedikit bingung, Alex pun hanya terdiam dan mulai merasakan hangatan dari wanita itu. Dia pun mulai jatuh cinta
karena dia belum pernah dipeluk oleh gadis dimanapun. Sedangkan di sisi lain, terlihat Jack berencana untuk pulang dan tiba-tiba Jack tidak sengaja melihat satu jebakan lagi. Inilah yang membuat dia menjadi sangat-sangat takut dan merasa gugup. Terlihat jebakan itu dipenuhi dengan sebuah racun. Dan ternyata jebakan itu sengaja dibuat untuk hewan seperti rusa. Jack pun mulai melihat-lihat racun itu sudah lama atau belum. Dia pun mulai mencatat semua itu di sebuah buku catatannya, supaya dia tidak lupa jika mereka nanti lewat ke tempat itu lagi. Setelah menutupi jebakan itu dengan sebuah kayu, akhirnya Jack pun memutuskan untuk pergi kembali ke tenda. Sedangkan di sisi lain, Alex masih berduaan dengan gadis itu. Setelah itu, gadis itu pun mulai mengatakan rasa sayang dan cintanya kepada Alex. Gadis itu pun tiba-tiba ingin mendekatkan wajahnya kepada Alex. Akan tetapi, dia pun merasa ragu dan akhirnya pergi dari tempat itu. Gadis itu berlari sangat-sangat cepat. Alex pun memutuskan untuk pergi lagi ke tenda. Kemudian dia melihat Jack sedang marah-marah dan melemparkan semua tas-tas mereka. Dan ternyata barang-barang mereka semuanya sudah dicuri oleh orang misterius. Dan karena merasa kesal dan marah kepada Alex, akhirnya Jack pun menunjuk-nunjuk dirinya karena ini semua salah Alex. Jack sudah berpesan kepada Alex bahwa dia tidak boleh meninggalkan tenda itu, tapi Alex malah pergi dan menyebabkan semua barang-barang mereka telah dicuri. Setelah kemarahan Jack mereda, mereka pun mulai berbicara secara perlahan-lahan dan secara tenang. Jack pun mulai minta maaf kepada adiknya karena dia sangat-sangat marah. Semua barang-barang mereka telah hilang dan telah diambil. Malamnya pun tiba. Dan terlihat Alex dan Jack sedang duduk berdua dan meminum kopi sambil memakai baju dingin. Mereka pun berencana untuk pergi dari tempat itu. Tiba-tiba malamnya gadis itu datang dan menemui Alex. Dia pun memberikan sesuatu kepada Alex dan setelah memberikannya dia pun pergi. Alex pun mulai melihat apakah barang yang telah diberikan oleh gadis itu. Ternyata itu hanyalah sebuah benda yang dibuat seperti mahkota. Dan keesokan paginya, terlihat muka Alex benar-benar sangat pucat. Hal ini membuat Jack menjadi sangat-sangat sedih. Dia pun mulai memutuskan untuk menggendong adiknya itu. Sebelum mereka pergi dari tempat itu, Jack memutuskan untuk membuka perban adiknya untuk melihat lukanya sudah sembuh atau belum. Dan tiba-tiba kakinya itu berdarah dan lukanya pun semakin parah. Hal ini sontak membuat Jack menjadi sangat-sangat sedih. Terlihat Alex benar-benar gemeteran dan sudah kehabisan tenaga. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi dari tenda itu. Mereka pun mulai berjalan kaki secara pelan-pelan. Namun tiba-tiba Alex menemukan gadis impiannya itu sudah tak bernyawa. Terlihat gadis itu sedang tergeletak dan ada luka di daerah leher dan perutnya. Karena merasa tidak aman, akhirnya Jack pun mengeluarkan sebilah pisau untuk berjaga-jaga.
Terlihat Alex sangat-sangat sedih dan terpukul atas kehilangan gadis itu. Karena dia juga sudah menaruh perasaan cinta dan suka kepada gadis itu. Dan kemudian Jack pun merangkul adiknya itu untuk segera pergi meninggalkan gadis itu. Dan mereka pun mulai berjalan kaki supaya mereka bisa keluar dari hutan ini. Karena terlalu lelah menggendong, akhirnya Jack terjatuh dan Alex pun terpental. Kemudian mereka pun mulai menenangkan diri dengan beristirahat. Sambil terengah-engah, Jack pun mulai bingung. Jack pun mulai memutuskan supaya pergi sendiri. Dia pun meletakkan adiknya itu di tempat yang aman supaya terhindar dari bahaya. Sambil melihat peta, dia pun mulai mencari jalan keluar. Sebelum pergi, Jack pun meminta izin kepada adiknya itu supaya tetap berjaga-jaga. Dan akhirnya Alex pun setuju. Dan Jack pun mulai meninggalkan tempat itu. Dia pun mulai memberikan bajunya untuk dipakaikan kepada adiknya supaya adiknya itu tetap merasa hangat. Dan akhirnya Jack pun memutuskan untuk berlari sekencang mungkin untuk mencari jalan keluar. Sedangkan di sisi lain terlihat Alex sedang menggenggam mahkota yang diberikan oleh gadis itu. Dan Jack pun sampai di sebuah mobil yang sudah tak terpakai. Terlihat mobil itu sudah sangat-sangat tua dan tidak ada penghuninya. Dan kemudian Jack pun datang pelan-pelan ke mobil itu. Dia pun sedikit merasa gugup karena semuanya agak berantakan. Terlihat mobil itu sangat-sangat rapuh dan sudah lama ditinggalkan. Entah dari mana asal mobil itu, Jack pun mulai mengintip dan ingin masuk ke dalam, supaya dia bisa menemukan sesuatu yang bisa membuat adiknya itu selamat. Jack pun mulai perlahan-lahan membuka mobil dan mulai kaget dengan isinya. Tiba-tiba Jack melihat segumpalan darah yang tergeletak dengan pisau. Dia pun mulai merasa gugup dan masuk secara pelan-pelan. Dia pun mulai melihat-lihat isi mobil itu untuk mencari sesuatu yang dia butuhkan. Dan Jack pun mulai mengacak-ngacak tempat itu dan mengeluarkan sebuah gambar. Tiba-tiba terlihat sebuah gambar, yaitu sebuah karton yang tertulis cerita orang hilang. Dia pun merasa kaget karena cerita ini benar-benar sangat lama. Dia pun merasa gugup dan merasa bingung karena mobil ini benar-benar banyak jebakannya. Tiba-tiba dia melihat minuman di sebuah kaca. Dia pun langsung saja masuk dan meminumnya. Tak lama kemudian Jack pun mulai mengacak-ngacak tempat itu lagi. Dan tiba-tiba dia pun melihat gambar aneh lagi. Dia pun bingung siapa yang menaruh gambar itu. Terlihat gambar itu dipenuhi dengan gambar-gambar seram. Karena merasa kaget, Jack pun mulai perlahan-lahan turun dari mobil. Dia pun mulai membawa pisaunya untuk berjaga-jaga. Dan tiba-tiba Jack melihat seseorang yang duduk termenung dengan tangan berlumuran darah dan juga mengayun-ngayunkan ayunan dengan tangannya.
Jack sontak merasa kaget dan ternyata dialah yang telah mencuri barang-barang mereka. Terlihat pria ini benar-benar aneh dan termenung seperti orang gila. Dan tiba-tiba terlihat sosok pria itu memegang sebuah senjata yang membuat Jack menjadi kaget. Terlihat Jack sangat-sangat gugup dan takut ditembak. Dan ternyata hal berkata lain. Tiba-tiba orang itu menembak dirinya sendiri yang membuat Jack menjadi sangat gugup. Dia pun mulai mencari barangnya yang hilang itu dan mencari obat untuk adiknya. Dan akhirnya dia pun menemukan beberapa keperluan yang bisa dia butuhkan. Setelah lama berlari karena tidak memperhatikan jalan, tiba-tiba Jack kena jebakan juga. Dan inilah yang membuat hati Jack menjadi sangat-sangat kesal dan setengah sedih. Di sisi lain, adiknya yang sedang sekarat, dia malah kena jebakan. Dan Jack mencoba untuk membuka jebakan, tapi dia gagal, sedangkan darahnya pun mulai menetes keluar. Dengan sedikit putus asa, Jack terus berusaha supaya dia bisa keluar dari jebakan itu. Dan terlihat Jack pun merasa bingung dan mengeluarkan tali pinggangnya supaya dia bisa mengambil keperluan. Tapi sayangnya itu tidak membuahkan hasil karena tali pinggangnya itu terlalu kecil. Karena kelelahan, akhirnya Jack tertidur dan tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara pesawat. Jack terus berusaha memanggil pesawat tapi tidak ada kemajuan karena suara Jack terlalu kecil sehingga pesawat tidak bisa mendengarnya. Terlihat Jack gugup karena dia mendengar suara beruang, tapi dia tetap tenang dan terdiam supaya dia bisa selamat dari beruang itu. Kita lihat saja apakah Jack bisa selamat atau tidak.